عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وفهمنا بشريعة خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surat Masjid Al-Mu'minah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimahullah, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak diri kita sendiri dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa kepada Allah inilah kita semuanya bisa menjadi hamba yang selamat di dunia maupun di akhirat dengan rahmat dan karunia. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, tema pada khutbah kali ini adalah bertaubat sebelum datangnya dua waktu. Hadirin sekalian, manusia adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Setiap hari atau bahkan setiap waktu kita sekarang sadar maupun tidak sadar seperti melakukan perbuatan dosa, kami tindakan maupun dosa. Jika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, Allah memerintahkan kepada kita untuk segera bertobat, meminta ampun, supaya menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua manusia pernah berbuat salah, dan baik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa di antara sifat yang melekat pada manusia adalah berbuat salah, sedangkan orang yang paling baik di antara orang yang berbuat salah adalah segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan kesalahan atau perbuatan dosa tersebut. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, kita semua harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna.
atas dosa-dosa hambanya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqtum hatta tablugha al-riyadu as-samaa, thumma tudkhul, la taballahu alaikum." Sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian membunuh setinggi langit, kemudian kalian bertobat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan tetapi perlu kita ingat, meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, jangan sampai kemurahannya itu kepada hambanya tersebut kita jadikan kesempatan untuk melegitimasi kelalaian kita sebagai seorang hamba. Tentu kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Jamaah sholat Jumat Rasulullah, Allah memang Maha menerima taubat kita. Berapa banyak dosa dan salah kita, hanya saja ada batasan waktu untuk menyampaikan taubat kita kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menegaskan ada dua waktu apabila kita bertobat dan meminta ampun di dalamnya, Allah tidak akan menerimanya. Yang pertama adalah ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Kemudian waktu yang kedua adalah apabila hari kiamat telah tiba. Itulah dua waktu yang tidak ada taubat diterima oleh Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laysa bit-taubati lil-ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni kuntu al-an walladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Apabila ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertobat sekarang," dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 18. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, Syekh Rabbah Al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir, diterimanya taubat seorang hamba dan ampunan Allah adalah nikmat dan anugerah bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan syaitan, sedangkan mereka bertobat sebelumnya Allah berada di tenggorokan. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubatan abdihi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Adapun waktu yang kedua yang tidak diterima taubat seorang hamba ketika kiamat datang. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi
في إيمانهم في إيمانها خيرا وانتظروا ما تنتظرون. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat-ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Selaras dengan hadis Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari agar pelaku keburukan pada siang hari bertaubat. Allah juga membentangkan tangannya pada siang hari agar pelaku keburukan pada malam hari bertaubat. Hal itu terjadi sampai malam hari terjadi daripada yang maksudnya adalah tadi riwayat Hadirin rahimahullah. Akhirnya bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita akan masuk golongan orang-orang yang ketika terjerumus dalam perbuatan dosa, segera kita dapat bertobat dan kembali kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatil hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun rahimur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bisanan ila yaumiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sinna dinana alladhi huwa ismanu عندنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح
لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن آل لا يسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر.